karena sudah ada cipta rasa ini, jadi sense kita ini sudah mengarah ke sana. Ini nanti bakal di sana ada seperti ini. Ketika saya baru Allahu Akbar, perasaan ini ya batin kan, nggak tahu ini ada batin, ada dua orang berjubah di perapatan itu Kang, abis tanjakan itu kayak ditabrak. Dek. Kalau orang itu nyekat di sana, jadi kayak seolah-olah ngundang, jadi ngundang makhluk halus di sana Kang, seperti itu. Merinding kayaknya. Dari belakang, jadi suaranya gereng keras banget tadi. Kalau sampai ke langit ketujuh, mungkin Kang Budi mau dipertemukan sama itu loh, guru sejati atau apa itu? Iya, itu semacam Raga Sukmo atau perjalanan jiwa. Dan yang dialami Kang Budi ini namanya juga perjalanan astral. Cuman dia tidak sadar. Tidak sadar. Aku mau harus gimana ini caranya? Cara namengnya, cara nyetopnya. Hidup saya ini seperti ini, jadi sering benturan dengan hal-hal negatif seperti goib lah seperti itu. Saya bingung. Kadang-kadang wajah saya kalau orang sakit gimana sih? Langsung berubah Kang. Ya, karena menahan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat Joy yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini OS2M, obrolan santai seputar misteri sama narasumber kami pada malam hari ini, yaitu Kang Budi. Mungkin bisa diceritakan Kang Budi pengalaman-pengalaman misteri yang pernah Kang Budi alami. Oke sahabat Joy, kali ini saya akan bercerita sedikit cerita aja pengalaman saya. Gini Kang, pengalaman saya soal misteri itu ketika saya berjalan atau pokoknya berjalan di tempat-tempat yang agak ada mistisnya, dan itu sering benturan Kang. Jadi sering benturan. Seolah-olah kayak ada tabrakan apa gitu Kang. Saya kurang tahu itu asalnya dari mana, asal usulnya itu loh. Kok saya bisa benturan, kadang-kadang saya itu hidup gak nyaman. Jadi gak nyamannya, kenapa sih ada kelewat danyang atau apa itu kan ada tuh. Oh, pohon-pohon besar atau apa, pokoknya yang jelas yang ada mistisnya. Itu pasti kayak ada benturan. Berarti notok ke dada gitu Bang. Saya juga gak tahu, saya bingung. Seolah hidup itu tersiksa karena itu. Jadi mau jalan-jalan itu kadang mau kemana-mana itu mikir, ini terus gimana saya kalau seperti tiap hari seperti ini, harus gimana? Jadi saya bingung. Jadi kayak parno gitu ya Kang? Jadi seperti itu. Jadi bingung Kang, ketika saya jalan santai enak ngobrol, nggak tahu tuh kayak ada benturan, langsung nanti nyesek Kang, langsung nyesek. Jadi nyesek kadang pusing. Ini terus gimana caranya? Kadang-kadang saya nggak enak sama teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak paham dengan saya, kenapa kamu kadang-kadang nggak tahu nih pusing ya? Saya seperti aja. Langsung tak ajak jalan banter aja udah selesai gitu. Nanti hilang gitu. Itu sejak kapan Kang Budi? Sejak umur berapa kira-kira itu? Kalau umur kurang lebih sekitar umur 25 atau berapa itu ya, saya lupa. Masih remaja kan? Masih remaja. Tapi dulu nggak begitu. Semakin kesini semakin tajam benturan itu. Jadi saya bingung itu masalahnya apa, saya kurang paham, belum tahu titik temunya. Seperti itu. Siapa tahu dari Kang Dominik bisa memberikan wawasan atau pengetahuan tentang benturan saya tadi, itu sebabnya itu apa gitu. Mungkin Kang Dominik bisa menjelaskan seperti ceritanya Kang Budi. Oke. Saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya juga Kang ya. Jadi nanti juga tidak melulu untuk hal yang berbau mistis atau yang bersifat non logis atau yang tidak bisa dinalar lah gitu ya. Tapi kita juga mengkorelasikan dengan logika. Kebetulan ini kita kontennya juga dalam terbuka ya sahabat Joy. Nah, mungkin Kang Budi bisa jelaskan ini tempatnya di mana? Oh, ini tempatnya di belakang makam. Di belakang makam. Jadi kita memang sengaja Kang Dominik ngetes saya ada atau gini, ada benturan atau enggaknya gitu. Ya karena ya memang ada. Jadi kita cepat terbuka, dan ini tempatnya di dekat makam, di belakang makam. Belakang makam kan ya? Belakang makam. Makanya ini ada benturan-benturan energi-energi nggak tahu.
saya tuh bingung Kang. Itu kenapa saya Selalu seperti begitu gitu ya? kenapa Iya. seperti ini dan itu ada apa? Saya itu ada apa? Jadi belum terpecahkan itu Kang. Iya. Kalau pegangan saya nggak punya apa-apa dan saya bukan orang spiritual. Kalau orang spiritual kan bisa. Ini saya bukan orang spiritual, saya nggak ada pegangan sama sekali, nggak pegang apa-apa, kok bisa seperti itu. Kadang-kadang saya itu bingung Kang, itu kenapa? Jadi siapa tahu Kang Domini dan juga Kang Dodi bisa memberikan wawasan buat saya. Oh ini loh gitu. Nanti kan kalau itu lebih tepatnya Kang Domini yang bisa menjelaskan. Iya. Ya mungkin hanya berbagi pengalaman ya Kang Dodi dan Kang Budi, Ya. hanya berbagi pengalaman dan sesuai dengan yang saya pelajari juga. Jadi memang yang pertama kita nanti membahasnya secara logis atau secara logika. Ya. Jadi gini Kang, setiap manusia tuh punya perasaan, punya feeling atau feeling, intuisi juga punya. Nah memang tingkat kepekaan intuisi dan feeling seseorang beda-beda nih Kang. Jadi kalau orangnya nih kepekaannya kurang dan dia bermain logikanya lebih dari 50%, bisa jadi 70% logikanya, dia maka akan menerima sinyal-sinyal yang bersifat logika saja, dan yang non logika akan dia tolak secara otomatis. Nah ini secara logis Kang ya, secara nalar lah. Nah, tapi untuk pembahasan secara spiritual di sini memang ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi ataupun merasakan rangsangan dari luar, itu ciri-cirinya dia peka. Jadi mungkin salah satunya juga kayak Kang Budi ini, meskipun katanya Kang Budi ini tidak mempunyai pegangan apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, tapi kalau secara alami sudah terbangun seperti ini, itu bisa dikategorikan Kang Budi ini orang yang peka terhadap energi alam, energi dari luar. Nah memang yang saya rasakan nih Kang, ketika berjalan di tempat-tempat yang menurut feel saya tidak enak, atau bisa dibilang di situ tempatnya angker gitu ya, orang mengatakan dan meyakini di situ angker. Nah karena sudah ada cipta rasa ini, jadi sense kita ini sudah mengarah ke sana, ini nanti bakal di sana ada seperti ini. Nah itu maka terjadi juga. Jadi yang terjadi pada kita itu juga bisa karena manifestasi pikiran kita. Yang pertama itu, yang kedua memang benar-benar ada benturan. Jadi kayak sekarang ini ya, saya merasakan hangat nih. Terasa nggak hangat? Iya. Padahal kita di ruang terbuka dan ini sudah jam berapa nih? Habis hujan juga. Habis hujan. Ini sekitar jam 11-an ya. Harusnya dingin kan? Ini kita merasakan hawa yang hangat ini. Ini bukan karena kita berkumpul nih, tapi memang saya merasa ada banyak energi ini yang mendekat. Iya. Saya kurang tahu energinya apa, mungkin nanti bisa diobservasi lebih dalam lagi. Tapi karena kita ngonten, kita bodo amat Kang ya. Kita bodo amat dan kita sudah mempunyai filter. Dalam arti filter gini, yang memang penting kita observasi ya kita observasi, yang tidak penting ya sudah abaikan selama itu tidak mengganggu kita. Betul. Karena memang ada beberapa itu ketika terjadi benturan itu berefek di fisik kan. Kalau fisiknya tidak kuat, nanti biasanya tuh ada kesakitan fisik juga. Misalnya kayak nanti masuk angin ya. Secara logika sebenarnya ketika kita di ruang terbuka seperti ini kena angin ya masuk angin. Masuk angin ya, benar. Tapi di kondisi yang hangat seperti ini, kalau kita bilang masuk angin itu kayak lucu, kayak enggak. Harusnya enggak. Hangat banget nih. Rasa ya, hangat banget. Benar. Ya mungkin kalau nanti setelah ini ada masuk angin dan semacamnya atau enggak enak badan, itu bisa jadi dari benturan energi itu kan, yang mempengaruhi juga saraf-saraf kita ini. Nah jadi main logikanya gini, ketika kita takut atau ketika hormon kita meningkat, hormon adrenalin ya, kalau kita ketakutan meningkat, itu akan gini Kang, akan ada perubahan pada tubuh kita. Contoh gini, misalnya kita dikejar anjing gitu ya, adrenalin kita meningkat, kita lari kencang banget, yang biasanya tidak bisa kencang, itu kencang dan bisa melompati pagar, yang tadinya kalau normal tidak bisa, tapi setelah itu badan sakit semua. Nah itu hampir mirip seperti itu, karena kita sudah memforsirkan energi kita untuk melawan itu, akhirnya nanti setelah itu capek nih, sampai sana, kok mengkabe ya misalnya, kok sakit-sakit semua, ya karena itu saraf ini dipaksa untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Oh gitu ya. Nah logikanya seperti itu, logikanya. Ini kita tidak melulu soal mistis ya. Jadi ada
pembahasan secara saintis juga, secara logika, tapi juga ada pembahasan spiritualnya. Dan memang tidak semua orang ini bisa mengalami seperti ini, Kang. Makanya bagi mungkin beberapa orang di luar sana yang tidak peka atau tidak bisa merasakan ini menganggap kita ini kayak halu nih. Kayak halu, terus mungkin kayak alah suaranya apa-apa misal gitu. Terus kowe pikiranmu terlalu gini, coba pikirannya yang positif. Tapi kembali lagi, namanya manusia, dia punya feel, punya perasaan. Masing-masing. Dibuat positif seperti apa? Kalau perasaan ini tidak bisa bohong. Iya, betul. Kadang tuh gini, Kang. Suatu contoh nih. Aku mau berjalan nih di suatu tempat, tapi feel saya mengatakan kayaknya di sana nanti ada cegatan polisi. Ada operasi. Nah, ternyata tepat, Kang. Sebelumnya ini sudah ada perasaan ini. Nah, inilah dinamakan kepekaan, Kang. Bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kepekaan ini, dia akan pokoknya dilakukan saja. Itu urusan nanti ketika ketemu polisi atau seperti apa. Justru kita kalau mempunyai perasaan seperti ini atau intuisi seperti ini akan menguntungkan. Karena ini sebagai sinyal ke depannya nanti ada seperti ini loh. Jadi kita sudah siap nih di sini. Oh iya. Yang saya alami seperti ini, Kang. Itu masuk spiritual atau memang itu kontak antar fisik kita kan punya feel atau sebagainya? Apa itu, Kang? Itu masuk spiritual atau gimana, Kang? Sebenarnya secara alami memang setiap orang ini mempunyai energi. Dan energi ini bisa benturan dengan energi luar. Oh gitu ya. Nah, ketika kita peka, maka secara tidak langsung spiritual kita juga akan meningkat, Kang. Oh langsung gitu ya? Iya. Dan untuk meningkatkan kepekaan ini kan juga tidak mudah, dalam arti tidak sekedar kita terus sering ke tempat-tempat seperti itu kan enggak. Tapi kita juga bisa melatihnya, olah batin, olah rasa dan semacamnya. Misalnya kayak meditasi. Dengan kita hening sekitar 15 menit. Kamu akan bisa merasakan energi luar. Bahkan kalau peka banget, suara jarum jatuh pun bisa kedengaran, kan? Kalau kita peka. Iya. Coba sekarang ya kita diem berapa menit gitu, nanti ada suara jangkrik, ada suara hembusan angin, motor lewat, kita bisa membedakan ini motor, ini jangkrik, ini kepekaan meningkat di situ. Jadi ketika kita meditasi ada indera kita yang ditingkatkan di situ. Oh gitu, Kang. Iya. Oh ini, Kang, waktu itu saya kan suka sholat malam. Jadi dulu saya melakukan sholat malam itu tahajud ya? Tahajud, hajat. Ketika saya tidur, malam tidur ya, setelah itu saya bangun jam berapa, 10 atau 11 itu saya sholat hajat, tahajud. Kalau enggak tidur, langsung sholat hajat. Terus bertahun-tahun seperti itu, Kang. Terus saya ada amalan, saya suka dengan doa Kanzil Arsy namanya, Kang. Setiap habis sholat, saya baca surat Kanzil Arsy itu. Dan juga sholawatan, Kang. Cuman niat saya kan aku saya seneng dengan bacaan Kanzil Arsy itu dan juga saya seneng dengan sholawatan. Saya itu paling suka sholawatan, Kang. Jadi sholat itu sampai doa-doa tadi jam 12 sampai jam 3 itu baru selesai. Nanti langsung subuh sekalian. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Ketika saya sholat itu saya pernah waktu itu di Jakarta sekitar tahun 2000 kalau nggak salah 4 atau 5, Kang, itu. Di situ sudah berapa tahun saya melakukan sholat malam, berapa tahun. Ketika saya baru Allahu Akbar, perasaan ini ya batin, nggak tahu ini ada batin, ada 2 orang berjubah. Itu megang tangan saya gini, ya kan? Dari kanan kiri tangan saya dipegang, langsung dijak jalan. Nggak tahu saya itu nggak noleh ke kanan atau ke kiri, nggak. Saya cuman diem aja, udah gini aja. Saya jalan kaki naik tangga kecil 1, 2, 3 nggak tahu hitungannya. Ketika itu ada kabut, perasaan saya nyampe, ternyata bukan nyampe tangga besar itu kan lebar gitu, kan, tangga besar ya. Naik lagi, nanti muter tangga kecil lagi, ada kabut lagi, yang saya nggak noleh kaki, cuman masih dipegang. Ada kabut lagi, saya rasa udah nyampe, ternyata itu nggak nyampe, itu tangga besar lagi. Tangga besar lagi kataku. Naik tangga kecil lagi. Udah berapa tingkat tangga. Saya lihat bawah itu, jadi ini tangga tadi semakin hilang. Ini tangga yang sudah jauh itu hilang. Terlihat ya? Yang kelihatan cuma tangga yang bawah saya. Jadi tangga itu muter. Ke atas muter gini, kan. Cuman
bawah itu kayak keheningan malam seperti ini. Jadi nggak ada apa-apa, cuman gelap itu aja bawah itu. Saya cuma lihat gini aja, jalan terus jalan. Ketika itu saya ingat, loh, kenapa saya kesini? Tadi kan saya sholat, langsung kembali. Saya mulai sholat jam 12, bangun kalau nggak salah itu jam 3 pagi. Diem kayak gini kan, jam 3 pagi tetap berdiri. Saya selesaikan sholat 2 rakaat waktu itu tahajud atau hajat saya lupa. Itu saya selesaikan sholat, saya wirid. Akhirnya saya nggak baca doa Kanjil Arsy. Mulai itu Kang, akhirnya mulai itu saya itu kayak orang stres. Gini, melihat orang itu semua kecil, melihat matahari berputar. Iya, jadi lihat dunia ini kayak berputar. Jadi seolah-olah badan itu kayak enteng Kang. Waktu itu saya hidup tinggal di Jakarta itu Bundaran Selipi sana. Dulu kan saya dagang asongan Kang, dagang asongan waktu dulu. Jadi di situ kayak preman Kang saya itu. Akhirnya maksudnya gini, teman saya kan preman semua Kang. Di situ akhirnya saya lihat orang itu kecil semua. Saya berani Kang, kemanapun, ke Tanjung Priok, ke Lipo Karawati, ke Cimone, ke Bogor, ke Bekasi dan sebagainya. Saya itu rileks. Orang-orang bertakwa saya itu berani. Saya bingung. Saya nggak tahu itu asal usulnya di mana, saya kurang tahu. Dan saya nggak belajar itu, cuman saya suka dengan sholat hajat dan tahajud. Saya lakukan. Saya baca doa Kanjil Arsy dan juga sholawatan. Cuma itu Kang yang saya perdalam itu karena seneng, bukan saya memperdalam ilmu tapi karena saya seneng itu. Tapi nggak tahu hasilnya itu barang terakhir itu. Saya bingung itu. Kok ada orang berjubah, kok saya nggak nanya, saya mau dibawa kemana nggak nanya. Dan akhirnya ketemu spiritual. Saya cerita. Loh, kenapa kok nggak kamu lanjutkan? Kalau nggak saya itu udah nyampe 6 tangga besar. 1 kali tangga lagi kamu nyampe, tahu istilahnya kehidupan nyata, kamu kan tahu segalanya katanya. Loh, saya itu sampai tangga 6 besar itu saya teringat, loh, saya itu sholat kenapa nyampe sini, langsung teringat. Jadi 6 tangga besar, jadi muter gitu 6 tangga besar. Katanya orang pintar itu kalau nyampe 7 tangga katanya nggak tahu berhasil apanya, saya kurang tahu, arsinya atau gimana saya kurang paham. Dan itu saya nggak punya niatan untuk istilahnya berguru dan sebagainya. Saya cuma suka sholat tahajud dan hajat. Itu setiap hari saya lakukan. Meskipun saya capek, itu kayak dibangunan Kang. Ketika saya tidur sore, nggak tahu tidur, katakan ketiduran, dibangunkan. Sampai apapun saya dibangunkan. Jadi karena udah terbiasa Kang. Iya, terpola. Dan itu bukan saya niat pengen spiritual, enggak. Karena saya seneng. Pokoknya mengalir gitu aja. Mengalir ya. Jadi dapatnya tuh juga tidak disadari. Nggak disadari Kang. Itu hasil. Aku nggak tahu itu apa hasilnya atau gimana, saya nggak tahu. Nah mulai itu Kang, akhirnya saya benturan, ada benturan yaitu Kang. Benturan pertama kali yang saya rasa itu saya dari ladang. Saya dari ladang jam 12 siang. Dari ladang pulang sendiri Kang. Jauh kan, ladangnya kan lewat hutan-hutan Kang. Saya mangkul gabah setengah sak itu Kang. Saya pangkul. Jalannya nanjak Kang. Dan di situ ada perapatan jalan. Biasanya orang-orang itu kalau nyekar mau ke makam, kan makam daerah desa itu kan jauh makamnya. Biasanya orang nyekar yang lupa saudara itu nyekarnya di perapatan itu Kang. Sama seperti daerah saya juga. Oh sama ya? Kearifan lokal ya itu. Katanya saya nggak tahu. Kan tahu saya cerita. Saya mangkul gabah itu udah capek-capek kan, lapar. Di perapatan itu Kang, habis tanjakan itu kayak ditabrak. Dek. Saya itu mau geblak Kang. Saya bingung. Terus baunya itu wah, masalah. Pokoknya anyirnya luar biasa. Jadi bau anyir. Tabrakan tuh bau anyir. Saya bingung. Akhirnya itu saya taruh, saya duduk loh. Ada apa nih? Nih kalau jin setan, kenapa saya kok ditabrak mereka? Maksudnya kok ada pentalan kayak tabrakan biasa gitu. Saya bingung Kang. Mulai pertama kali saya buntas seperti itu. Jadi tapi nggak ngerasakan apa-apa, cuman bau dan juga rasa benturan itu kayak orang tabrak gitu, cuman nggak kelihatan. Saya duduk bingung, ini apa kataku, kok ada kayak gini, aku duduk. Akhirnya saya pulang, saya tanya cerita, tadi saya di sana tabrakan sama jin setan ini kataku, nggak tahu setan atau jin atau nggak tahu. Loh, emang itu banyak nyekar di sana ini kan cerita. Kalau orang itu nyekar di sana, jadi kayak seolah-olah ngundang, jadi ngundang makhluk halus di sana Kang, seperti itu. Merinding kayaknya. Kat bentar ya, ini ada benturan dari belakang. Ini suaranya gereng, keras banget tadi ya. Oke, jadi kita ngobrol santai sambil rokokan, ada juga nih teh, sedia teh. Ada kopi, ngobrol santai. Dan saya juga tadi sebenarnya bingung,
didatangi Kang Domini dan juga Kang Dodi. Ini ada acara apa, saya bingung. Karena Terus, selalu dadaan Kang ya. selalu dadaan, diajak main kemana saya bingung. Ternyata mainnya ke sini. Ya ini menurut saya alhamdulillah cari udara segar lah. Ya. Iya, ambil positifnya Kang. Ambil positifnya, Ambil positifnya. udara segar. Kan di alam itu kan udara segar daripada di pinggiran jalan itu kan tercemar dengan udara-udara motor, knalpot itu. Betul. Jadi ini termasuk udara segar. Jadi kita ambil positifnya aja. Sambil merasakan energi yang ada di Kita sini. abaikan aja energi itu, kita abaikan aja. Oke sahabat Joy, memang tadi ketika kita ngobrol sama Kang Budi, saya cut sebentar karena di belakang dapat benturan sampai tadi sempat merinding ya. Iya, benar Merinding. ya. Dan saya mendengar suara eraman keras banget, eraman keras banget. Saya tidak mau melihat dan tidak mau mengobservasi itu apa, bodo amat ya. Yang penting kita di sini sudah izin juga ya Kang ya, sudah berdoa bareng dan saya yakin di area kita ini sudah dilindungi. Jadi tidak akan bisa nembus di sini, itu pasti. Nah, jadi kita aman, cuman kita abaikan kalau ada gangguan bodo amat gitu aja. Oke, melanjutkan ceritanya Kang Budi, mungkin ada yang disampaikan lagi atau Kang Dodi mungkin pengen bertanya apa gitu atau mengklarifikasi ceritanya Kang Budi juga bisa. Gini Kang, dari cerita Kang Budi ini tadi sangat menarik sekali bagi saya. Mungkin saya pernah dapat wejangan tapi nggak tahu ya itu benar atau salah. Mungkin yang bisa yang Kang Budi tadi ceritakan tuh berjalan gitu, terus tangga terus ke langit-langit. Nah itu Mungkin kalau sampai ke langit ketujuh mungkin Kang Budi mau dipertemukan sama itu loh, guru sejati atau apa gitu. Oh gitu ya. Saya pernah dengar dari Merinding orang ya? tua cerita itu seperti itu cara perjalanannya itu. Makanya saya bingung itu apa saya bingung. Akhirnya ketemu orang pinter, nggak tahu ya seperti itu katanya kan ya mau apa gitu nyampe apalah intinya seperti itu. Saya kurang paham waktu itu, saya udah lama jadi nggak begitu inget. Dan itu saya abaikan, selain saya abaikan karena nggak ngimpi itu lagi. Enggak, bukan ngimpi itu. Posisi sholat Pak. Seperti nyata ya Kang ya. Sholat gini, karena gini. Saya itu kalau sholat biasanya kan merem kan. Doa-doa itu saya baca dengan pelan, saya hayati doa itu. Setelah Fatihah itu kalau nggak salah baru Fatihah terakhir. Rakaat pertama itu langsung kayak ada saya terasa Kang. Seolah-olah saya ngelihat ada orang dua itu nembus tembok belakang. Itu kan di kos-kosan, kan kosan kecil. Jadi dua orang itu nembus tembok dua langsung megang saya itu, perasaan saya ngelihat, cuma saya merem kayak gini. Saya bingung itu nggak nanya mau dibawa kemana, ini siapa, saya itu nggak kok itu waktu itu kok nggak nanya itu loh. Saya nanya noleh juga enggak, lihat wajahnya juga enggak Kang. Saya bingung. Dan ini sangat asik dan menarik sekali Kang Doni. Ceritanya Kang Budi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa yang dialami Kang Budi ya. Jadi memang meskipun Kang Budi tidak memiliki guru, apa istilahnya guru spiritual atau guru keilmuan ya. Dan tidak berguru apa-apa. Tapi dari apa yang dilakukan Kang Budi ini atau amalan yang dilakukan ini secara tidak langsung, secara tidak disadari, Kang Budi ini sudah melakukan perjalanan astral. Nah, maksudnya perjalanan astral nih kalau mungkin di kejawen ya atau keilmuan Jawa, Rogo Sukmo ini. Iya betul. Itu semacam itu semacam Rogo Sukmo atau perjalanan jiwa atau perjalanan astral, itu sama aja ya. Jadi ciri untuk perjalanan astral atau Rogo Sukmo itu cirinya mata kita terpejam tapi kita sadar nih. Kita masih sadar tapi pandangan kita nih 360 derajat. Kita bisa melihat 360 derajat kanan kiri kan ya. Betul. Iya. Saya pernah ngalami itu juga dan itu memang saya sengaja saya lakukan. Tapi saya posisinya terlentang, jadi kayak tidur terlentang, bukan seperti ini. Emang metodenya banyak sih, tidur terlentang juga bisa karena itu paling mudah. Duduk juga bisa kalau sudah hikmat. Tapi kan dulu kan diniatin. Kalau saya kan niatnya sholat. Gini Kang, namanya manusia itu minimal sekali pernah mengalami perjalanan astral. Oh gitu ya. Baik disadari atau tidak disadari. Minimal manusia hidup itu pernah mengalami sekali. Minimal, pasti itu. Cuman kadang kita tidak sadar. Nah, kita kadang mengabaikan itu. Kita mau ngipi poduk. Nah, ini tadi mimpi apa enggak? Nah, kadang itu. Dan yang saya alami juga gitu. Ini saya niati. Lalu tubuh ini terangkat.
pandangan ini 360 derajat nih. Iya, betul. Kita sadar, tapi kita kayak kadang tuh kayak ini, kayak ngambang melayang, enggak tinggi tapi melayang. Dan yang saya alami itu suasananya tuh kayak berkabut, kayak kalau mau petang tapi belum petang, atau posisi subuh mau pagi, jadi kayak kabut berkabut itu. Oh gitu ya. Ya saya juga pernah ngalami itu. Nah, tapi untuk awal-awalnya memang saya agak canggung dan bingung waktu mengalami itu, dan tidak sengaja itu tuh tanah terus yang saya lihat itu, tanah, gundukan tanah nabrak-nabrak gitu. Kayak tumbuhan tanah, mungkin belum bisa mengarahkan mungkin tuh. Tapi setelah saya melatih terus, itu kita bisa mengarahkan kita mau kemana, macam itu. Dan yang dialami Kang Budi ini namanya juga perjalanan astral. Cuman dia tidak sadar perjalanan astral. Karena niat saya sholat, iya, jadi nggak niat belajar seperti itu, jadi nggak tahu. iya. Saya resapi, jadi bacaan sholat itu saya resapi, saya nikmati. Karena penyesalan saya kepada Allah ketika saya punya salah, saya punya dosa saya yang saya sengaja, saya sengaja itu saya resapi dengan sholat tahajud, saya resapi dengan sholat 5 waktu dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini ada bunturan Kang, di saya ada bunturan Dari belakang. dari belakang, makanya saya bingung, kayak nggak nyaman hidup gitu Kang. Jadi ketika itu kayak nggak nyaman ada bunturan-bunturan seperti ini, saya bingung. Terasa, kenapa kok kayak gini? Maksud saya jangan sampai kayak gini gitu. Saya bingung. Mau pengen terlepas dari ini Kang. Jadi masalahnya dari mana berguru, dari mana bingung, nggak berguru tapi bingung Kang. Jadi Kang, itu namanya proses alam atau alamiah. Jadi kita tidak bisa menghilangkan itu, karena itu sudah menjadi ciri dari pribadi kita. Itu sudah satu paket, betul. Sudah satu paket. Tidak bisa akan dihilang seperti apa, tidak bisa. Seperti halnya kadang ada orang ya yang pengen menutup kepekaan dia, entah ditutup mata batinnya, entah nanti diruqyah semacamnya. Kalau itu sudah dari Tuhan, pemberian Tuhan, atau sudah dari alami, tidak akan bisa kan? Nanti ditutup, diruqyah kayak apa, juga tidak akan bisa. Terus saya gimana kalau saya? Gak bisa ya? Aku gini, tetap tidak bisa. Cuman kita memprotek diri yang pertama, yang kedua filtering. Jadi filtering itu kita hanya bisa merespon yang positif. Nah, itu memang ada caranya kan. Kadang kalau yang ada yang tipenya itu absorb, atau dia menyerap semua energi dari luar, itu baik yang positif negatif diserap semua. Nah ini yang justru kacau, nanti akan merusak titik-titik cakra kita. Nah tapi kalau kita melatih filtering, terus kita melatih untuk proteksi, itu yang paling mudah dan justru membuat kita lebih mantap lagi untuk melakukan perjalanan spiritual. Itu harus belajar. Ini repotnya ini nggak belajar, jadi dapat hasil seperti ini. Emang gini Kang, itu namanya hidup, kita punya risiko pribadi ya. Oh gitu. Contohnya gini, misalnya ya, ada orang itu yang terlahir tidak sempurna. Contohnya gini, matanya yang satu dia nggak begitu kelihatan. Tajam ya. Nah, mau tidak mau dia akan memfokuskan mata yang satunya ini untuk bekerja lebih. Begitu juga dengan orang-orang yang terlahir cacat tangannya. Maka dia juga akan melakukan hal supaya kebutuhan hidupnya ini terpenuhi. Iya caranya ben iso. Gimana caranya biar bisa tetap hidup meskipun nggak punya tangan, ada kaki, makanya pakai kaki ya kayaknya. Oh iya. Nah itu resiko hidup yang sudah diberikan Tuhan. Jadi ya mau tidak mau harus kita terima dan kita syukuri. Iya. Yang terpenting kita syukuri, karena apa? Setiap hal yang kita syukuri itu justru suatu yang berlimpah atau suatu kebesaran yang tidak semua orang punya juga. Oh gitu ya. Justru kita bisa berbangga nih dengan kelebihan seperti ini. Mungkin bagi beberapa orang menganggapnya ini kekurangan lah. Kamu gak podo karo liyane, kamu memiliki kekurangan ini. Tapi bagi kita, kalau kita bersyukur, justru ini kelebihan kita. Aku justru bisa mendeteksi suatu energi misalnya, atau kita lebih peka dari mereka. Kalau saya membangunnya seperti itu kan, jadi berpikir positif saja, bahwa apa yang diberikan Tuhan ini kita syukuri, dan inilah kelebihan kita yang belum tentu orang lain punya ini. Benar. Nah, tapi ini saya nggak kurang nyaman Kang. Kalau kurang nyaman gini, kok selalu gini, jadi kita enak-enak duduk seperti ini, nggak tahu ada astral dekat itu langsung benturan kan. Jadi seolah itu hidup nggak nyaman kan, kayak terganggu. Inilah tandanya Kang Budi kurang melatih proteksinya. Karena emang nggak belajar Kang, jadi kita kan nggak belajar karena kita hanya sholat dan sholat, jadi nggak belajar. Mungkin kalau belajar kan ada yang
ada yang milter. Jadi kalau kita berguru ada yang milter. Kamu ada tahapan-tahapan mungkin gitu Kang. Jadi kita nggak belajar, makanya nggak terdapat. Ini harus gimana? Saya gimana? Itu langsung yang bikin repot seperti itu Kang. Kalau belajar kan ada aturannya dari guru ini. Terus aku mau harus gimana ini caranya? Cara namengnya, cara nyetopnya, cara ini gimana? Saya bingung Kang. Ya mungkin nanti setelah kita bincang-bincang ini, Kang Budi dapat pengetahuan juga kan? Ya. Mungkin nanti tidak harus berguru juga, karena untuk memproteksi diri itu sebenarnya kita punya intuisi kan. Misalnya gini, oh iya berarti aku harus meningkatkan olah batin saya, meningkatkan keimanan saya misalnya ya, untuk membentengi atau memproteksi itu. Salah satunya itu caranya. Jadi ketika kita merasa nggak nyaman, berarti ada sesuatu yang kurang di kita. Nah, itu kita perlu benahi. Kita nggak perlu guru pun juga sebenarnya bisa. Yang penting pertama itu keimanan itu harus kuat dulu, karena orang-orang yang diberi atau ada gift kemampuan kayak Kang Budi ini tidak semua orang. Justru berbanggalah dan latihlah. Tapi ya risikonya itu, ketika kamu dikasih tanggung jawab Tuhan, kamu punya kelebihan ini, ya kamu harus melakukannya lebih baik lagi, atau benar-benar merawat ini. Dalam arti merawat, oh iya aku di keluhan ini, saya punya kelebihan seperti ini, berarti aku harus memproteksi diri, harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, kan gitu. Justru ada nilai plusnya. Oh gitu Bang ya. Ya, jadi kita arahkan ke positif, karena semua tuh di sini kan, di pikiran. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah dengan pikiran yang jernih dan positif, maka yang terjadi itu manifestasi dari pikiran kita. Maka sesuatu hal itu juga akan baik adanya, akan menjadi baik. Contoh seperti ini, ketika orang itu makan enak nih, makan ayam, tapi kita tidak pernah merasakan ini enak dan biasa-biasa aja. Nanti ketika makan yang di bawah level itu, misalnya makan tempe, dia justru akan merasa lebih nggak enak lagi. Tapi kalau kita menikmati syukur, misalnya nih, kita makan sambal sama tempe ini enak banget nih, kita ayam makan itu, ayam dan merasa wah puas, bahkan bisa nambah-nambah. Dan ini bukan masalah makanannya enak enggaknya enggak, tapi mindset pikiran kita ini, karena kita sudah terpuaskan dengan hal yang sederhana ini. Kesimpulannya bahwa semua yang ada ini dimainkan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita makan ini tuh enak, ya akan enak. Tapi kalau pikiran kita tuh makan ini wah gak enak gitu, meskipun ayam nggak akan merasakan enak. Iya betul. Jadi cita rasa, cita rasa tinggal kita kan, tinggal kita. Makanya mindset ini harus selalu mengarahkan ke positif. Itu juga salah satu hukum-hukum spiritual, bahwa ketika kita pengen hidup lebih baik, pola pikir ini juga harus mengarahkan ke hal yang positif, biar apa yang terjadi nanti juga positif, manifestasi dari pikiran kita. Oh gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi nanti untuk merawat yang diberikan oleh Allah pada saya itu harus memperkuat iman, takwa kepada Allah, dan selalu menjalankan semua perintah Allah, agama saya ya kan, dan menjauhi semua larangannya. Mungkin gitu kan ya. Ya semacam. Karena itu. saya kan nggak guru Kang, jadi intinya saya cuma melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan itu ya melakukan salat 5 waktu, dan juga sunnah-sunnah Allah saya lakukan itu dengan nikmat, dengan saya resapi. Pokoknya saya nikmati, saya resapi penyesalan dosa-dosa saya yang saya perbuat Kang. Dan sampai sholat malam itu nggak putus-putus. Jadi karena apa? Penyesalan dosa-dosa saya waktu itu. Nggak tahu hasilnya seperti ini Kang. Jadi nggak, ini nggak saya minta, maksudnya alami lah. Tidak ada minta. Jadi bingung harus seperti apa, bingung Kang. Jadi nggak nyaman. Ketika kayak gini, saya bisa berbicara, oh ada benturan, ini ada hal negatif, karena rasa benturan tadi itu nggak berguru, dengan tidak sengaja deteksi. Jadi oh ini ada ini, jadi saya bisa bicara. Dan itu saya sebenarnya nggak enak itu. Saya pernah dagang, itu kan saya dagang keliling. Di sini kan dagang keliling, saya lewat, saya dagang kan masuk desa-desa, pelosok-pelosok dan gang-gang dan juga sebagainya. Itu saya kan bebas, saya kan yang penting kan orang siang hari, jadi kan saya nggak mikir apapun. Ketika saya lewat pohon bambu, ada tuh pohon bambu itu sangat rindang Kang. Lah nyampe situ kayak ada tabrakan Kang, langsung sesek ini. Ini kenapa saya ingat, boy ini wis langsung saya tancap gas di motor, langsung tancap gas. Jadi seharusnya saya belok ke rumah, ada yang orang mau beli, langsung lari Kang, karena ya itu rasa nggak nyaman.
Jadi sesek itu Kang, jadi beli orang itu karena apa? Saya rasa gak nyaman. Nah itulah, hidup saya itu gak nyaman karena itu. Dan itu bingung Kang, pemecahannya itu belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu. Inilah hidup saya, ini cerita sahabat Joy, maaf cerita hidup saya yang saya rasakan. Jadi saya masih bingung untuk mengatasi hidup saya ini seperti ini. Jadi sering benturan dengan hal-hal negatif seperti goib lah seperti itu. Saya bingung. Jadi untuk sahabat Joy ini, alhamdulillah tadi ketemu Kang Dominik, ditelepon Kang Dominik, diajak jalan-jalan, jalan-jalannya kemana nggak taunya nih kita lagi nongkrong di belakang makam. Seharusnya kan jalan-jalan itu ke kafe atau gimana, makan malam. Ini enggak, jalan-jalannya ke makam, ini belakang makam. Luar biasa Kang Domi dan Kang Dodi ini memang luar biasa. Ini saya ketemu kita ketemu kenal 2 bulan atau berapa bulan Kang ya? Ya belum lama lah. Belum lama ya. 2-3 bulan. Dan beliau ini aktivitasnya masing-masing, saya juga masing-masing aktivitasnya jarang ketemu Kang ya. Jarang ketemu. Mungkin alhamdulillah tadi Kang Dominik masih nyimpen nomor HP saya, jadi calling pengen ngobrol dengan saya. Nggak tahu Kang Dominik punya feeling apa, saya kurang tahu. Jadi dengan keadaan hidup saya ini bingung. Jadi ketika kemana-mana itu saya pusing karena sering benturan seperti itu. Jalan enak-enak benturan. Apalagi kalau jalan kaki itu sering, jalan kaki itu lebih nggak enak. Kalau naik motor kita gas motor penak. Ini kan jalan kaki. Berarti kaki ya. Mau lari, berarti kaki. Itu enggak mau lari orang lihat tuh. Ada apa kok lari kan? Jadi kita mikir kanan kiri kita. Kalau saya lari dilihat orang ada apa? Jadi saya mikir tetap jalannya ya agak kenceng sedikit gitu aja. Kalau lari kan diketawain orang. Ini orang kenapa kok lari? Tapi kalau pakai motor kan kita langsung tancap gas, red, selesai kita. Orang nggak mau nanya mikir apa-apa. Kalau jalan kaki yang repot Bang. Jalan kaki kita pas lewat tempat-tempat seperti itu langsung benturan, mau lari nggak enak lihat kanan kiri, ini lihat orang mau lari kayak orang gila aja lari. Ya kadang saya terpikir kayak orang gila saya itu. Kadang-kadang tahu-tahu benturan terus itu kadang-kadang wajah saya kalau orang sakit gimana sih langsung berubah Kang, ya, karena menahan sakit, pucat terus peredaran darah nggak lancar, jadi kan kayak ini. Jadi makanya hidup saya ini nggak nyaman Kang, bingung, jadi belum terpecahkan seperti itu. Ya siapa tahu nanti sahabat Joy dan Kang Domi dan Kang Dodi bisa membantu saya. Ya mudah-mudahan pencerahan tadi dari Kang Dominik bermanfaat sekali bagi Kang Budi, biar bisa memfilter seperti yang Kang Domi katakan tadi. Ya nanti insya Allah saya lakukan kembali. Untuk sampai saat ini kan saya udah kurang, jadi sholat hajat tahajud itu kurang. Jadi nggak seperti dulu itu setiap malam. Mungkin nanti yang buat militer itu mungkin ya. Jadi perlu mendekatkan diri kepada Allah lagi, dan saya akan menembah kepada Allah, dan saya akan ya ini sebagai agama saya percayai agama saya, agama apapun bagus. Jadi kita tidak membedakan agama apapun, yang penting kita bersatu teguh ya kan. Jadi NKRI harga mati. Kalau sahabat-sahabat Joy yang beragama lain, monggo silahkan, cintailah agama-agama jenengan semua. Jadi sahabat Joy yang agamanya lain dari saya, monggo diresapi dan juga dinikmati agama jenengan, cara ibadah jenengan dinikmati, insya Allah nanti dapatkan hasil tersendiri. Amin. Oke sahabat Joy, OS2M kita malam hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bincang-bincangan Kang Budi dan Kang Dominik bermanfaat bagi sahabat Joy yang ada di sana. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.